Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat SP dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Advokat Purwadi Sablono dalam acara konsultasi hukum online. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada edisi keempat. Harapan saya semoga acara ini terus membawa manfaat terhadap masyarakat, khususnya sahabat-sahabat saya, sahabat ESP. Selanjutnya saya akan dibantu oleh kru untuk membacakan pertanyaan. Silakan pertanyaan dibaca. Nama saya Budiman dari Pontianak. Saya ingin bertanya tentang permasalahan tanah. Kronologisnya sebagai berikut. Saya mempunyai sebidang tanah kosong seluas 4.000 meter persegi terletak di Semarang, Jawa Tengah dengan surat tanah kiri yang saya beli dari seseorang dengan AJB tahun 2017. Kemudian tahun 2018 saya dan keluarga pindah ke Pontianak karena tugas pekerjaan. Bulan Maret 2021 saya kembali ke Semarang dan datang ke lokasi tanah tersebut. Betapa terkejutnya saya ketika melihat di lokasi tanah saya telah dibangun rumah-rumah permanen yang berjumlah 10 unit rumah. Saya coba cari tahu ke lingkungan setempat dan ternyata tanah saya tersebut telah diakui sebagai milik orang lain dan telah bersertifikat hak milik. Mohon solusi dan pencerahan untuk permasalahan tanah saya tersebut. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Oke, Pak Budiman, terima kasih atas partisipasinya dalam acara konsultasi hukum ini. Saya akan menjelaskan masalah girig ya. Jadi girig ini bukan bukti kepemilikan tanah ya. Girig ini adalah surat pajak atau bukti fisik penguasaan tanah. Kalau bukti kepemilikan tanah itu sertifikat ya. Jadi setelah keluarnya Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960, jadi bukti hak atas tanah itu adalah sertifikat. Nah, sekarang permasalahannya itu di masyarakat ini banyak yang menganggap bahwa girig itu adalah bukti kepemilikan tanah. Dan masih banyak juga transaksi-transaksi di bawah tangan atau di PPAT itu menggunakan girig. Ini yang masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan di pengadilan pun girig itu tetap dijadikan bukti untuk membuktikan kepemilikan tanah. Itu. Nah, melihat kasusnya Pak Budiman tadi itu nggak heran kalau di kota itu banyak sekali kejadian seperti itu, kasus-kasus seperti itu banyak. Nah, untuk kasusnya Pak Budiman bisa nanti Pak Budiman itu menempuh jalur hukum, ya kan? Setelah Pak Budiman misalnya atau ada kuasanya, nanti kita somasi bagi siapapun yang menguasai lokasinya tanah Pak Budiman itu harus segera keluar ya, misalnya salah satu somasinya seperti itu ya kan? Atau kita peringatkan, kita berikan teguran keras bahwa ini adalah tanah saya, dengan Pak Budiman itu melampirkan bukti-buktinya ya kan? Nah, kalau somasi itu tidak direspon atau tidak ditanggapi secara baik-baik, Pak Budiman itu bisa menempuh jalur hukum dengan bukti-bukti yang Pak Budiman punya, seperti misalnya akta jual beli ya kan? Terus mungkin kelengkapan lain yang dari kantor desa atau kelurahan, sporadik, keterangan tanah, PBB dan lain-lain ya kan? Nah, Pak Budiman itu tidak usah khawatir, walaupun lawannya sertifikat, itu di pengadilan banyak terjadi sertifikat itu kalah, asal kita bisa membuktikan bahwa itu betul-betul tanah milik kita. Karena itu tadi, girig memang bukan alat bukti, bukan bukti kepemilikan tanah, tapi bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan kepemilikan tanah. Ya, memang harus didukung dengan alat bukti yang lain. Ya. Nah, dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 26, kalau nggak salah nomor 26 tahun 1970, girig itu
bukti hak yang sampai sekarang masih juga diakui sepanjang pemilik girig itu tetap membayar pajak, baik sebelum maupun setelah adanya Undang-Undang Pertanahan 1960. Makanya banyak nggak heran kalau kita melihat kasus sengketa tanah girig dengan sertifikat itu bisa dimenangkan girig. Nah, kenapa dimenangkan girig? Karena sertifikat ini belum tentu yang mempunyai sertifikat ini belum tentu pemilik yang sebenarnya, ya kan? Karena di Indonesia itu apapun bisa terjadi, banyak yang membuat sertifikat palsu, merekayasa, ya kan? Merekayasa surat-surat palsu, ya kan? Seperti yang sekarang kasus yang banyak terjadi, masalah mafia tanah, notaris palsu, bukan notaris, bukan praktek notaris, orang disuruh transaksi situ, keluar surat palsu, tanah orang, bangunan orang dirampok, kan seperti itu yang terjadi, ya kan? Nah, oleh karena itu Pak Budiman itu nggak usah khawatir, hakim di pengadilan itu akan memeriksa perkara itu nanti secara objektif. Kalau memang itu tanah milik dari Pak Budiman, berdasarkan nanti argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, bisa saja Pak Budiman itu akan mendapatkan haknya melalui proses di pengadilan. Nah, sebagai catatan atau saran-saran dari saya, misalnya ke depan Pak Budiman mau membeli tanah itu masih statusnya girig, ada baiknya itu penjual diminta untuk mengurus sertifikatnya dulu, baru transaksi. Nah, kalau penjual gitu mungkin nggak mau, karena kan buat apa saya repot-repot jual tanah kalau saya harus ngurusin sertifikat juga. Nah, sekarang banyak yang disiasati dengan cara diberikan uang DP dulu, ya kan? Misalnya 10%, 20% dibuat sertifikat, sekian bulan selesai jadi sertifikat, baru dibayar penuh, ya kan? Nah, itu aman, ya kan? Karena sudah sertifikat. Atau kalau memang sudah bagi masyarakat yang sudah terlanjur jual beli girig, sudah di AJB-kan di PPAT, itu secepatnya harus diurus sertifikat supaya di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum, ya kan? Karena banyak terjadi juga sudah AJB, sudah dibuat di PPAT, transaksinya nggak diurus sertifikat, tahunya ada pihak lain masuk membuat sertifikat dengan segala cara, mungkin ada girig ganda atau surat letter C ganda, AJB palsu dan lainnya, jadilah sertifikat, ya kan? Jadi menjadi sengketa yang berkepanjangan. Jadi lebih baik mencegah sebelum terjadi sesuatu, begitu kira-kira. Nah, sedikit saya juga mau menjelaskan bahwa memang setelah keluarnya Undang-Undang 1960 ini seharusnya itu seluruh masyarakat Indonesia yang masih mempunyai surat-surat lama dengan hak atas tanah model lama, Kendom, Erva, terus Aufstal, itu harusnya sudah dikonversi, ya, karena kan memang aturan Undang-Undang 1960 itu cuma 20 tahun, ya kan? 20 tahun harus sudah dikonversi, didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Cuman karena masyarakat itu kurang peduli, mungkin kurang biaya, ketidaktahuan, kurang sosialisasi, jadinya masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah. Secara hukum, akibat hukum hak-hak barat yang tidak didaftarkan otomatis secara langsung dikuasai oleh negara, dan dikuasai negara bukan berarti dimiliki. Itu aja catatannya. Nah, kalau girig itu tadi saya jelaskan lagi, saya pertegas lagi, girig itu adalah surat pajak, temannya sipir, terus surat hijau, petuk D itu setara dengan sertifikat. Cuman setelah keluar Undang-Undang 1960 sama kedudukannya seperti pajak. Rincik di Sulawesi juga sama seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Dengan keterbatasan waktu, saya akhiri cukup sekian. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti, bisa menjadi solusi buat Pak Budiman, khususnya menambah pengetahuan masyarakat yang lain
Dan bila ada permasalahan hukum, silahkan datang ke kantor kami atau bersurat atau melalui email, melalui WA, kita siap bantu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.